Baik, saya lanjut kembali ya. Nah, ini kita lihat untuk sejarah pendidikan bidan gitu. Nah, untuk tadi kalau yang tadi kan sejarah kebidanan gitu ya, bagaimana sih sampai ada di Indonesia dimulai dari masa Belanda. Tapi sekarang kita lihat untuk sejarah pendidikan bidan. Yang pertama ini pada tahun 1904 pendidikan bidan dibuka di Makassar. Lalu tahun 1911 sampai 1912 program pendidikan perawat secara terencana di RSUP Semarang dan RSUP Cipto Mangunkusumo. Ini sudah mulai diadakan program pendidikan perawat dan lama pendidikannya adalah 4 tahun. Lalu tahun 1935 sampai tahun 1938 pemerintah kolonial Belanda mulai membuka pendidikan bidan setingkat mulo. Lalu tahun 1950 sampai tahun 1953 dibuka sekolah bidan untuk lulusan SMP sampai batasan 17 tahun. Pendidikan tersebut dilanjutkan hingga tahun 1976 sampai akhirnya ditutup. Lalu tahun 1953 dibuka KTB, tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan. Nah, kemudian tahun 1972 tadi yang pendidikan guru bidan itu dilebur menjadi SGP. Lalu tahun 1974 pemerintah menyederhanakan pendidikan non-sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka SPK. Pada tahun 1975 sampai 1984 institusi pendidikan bidan ditutup. Tahun 1985 dibuka lagi pendidikan bidan atau PPB. Lalu pada tahun 1989 dibuka pendidikan bidan bagi lulusan SPK. Tahun 1996, status bidan di desa adalah pegawai tidak tetap atau PTT. Tahun 1993 dibuka pendidikan program B dari Akper dengan lama 1 tahun. Pada tahun yang sama juga program C menerima SMP. Tahun 1994 sampai 1995 ada uji coba jarak jauh. Tahun 1994 itu dibuka pelatihan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Tahun 1995 sampai 1998 ini ada kerjasama dengan IBIAH untuk pelatihan. Lalu tahun 1995 sampai 98 IBI kerjasama dengan Mother Care untuk pelatihan peer review. Tahun 2000 diadakan pelatihan APN, tahun 2000 itu juga dibuka program studi D4 pendidik di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Lalu tahun 2006 dibuka S2 di Unpad. Nah, itu merupakan sejarah pendidikan bidan gitu ya di Indonesia, sejarah sekolah pendidikan bidan. Mungkin urutannya tadi tidak terlalu rinci gitu ya, maksudnya tidak diurutkan dengan benar, tapi saya harap ibu-ibu bisa paham ya. Tadi kan ada yang sudah 96 tiba-tiba ke 93 gitu ya. Jadi urutannya memang tidak sesuai, tetapi semoga itu tidak mengurangi pemahaman ibu-ibu tentang sejarah program pendidikan bidan di Indonesia. Lalu selanjutnya kita lihat untuk di luar negeri ya. Yang pertama dari New Zealand. Ini mungkin tidak semua negara saya tampilkan, tetapi ada beberapa saja sekiranya menjadi contoh gitu ya. Yang pertama dari New Zealand, tahun 1904 diterbitkan kebijakan cara kerja bidan, lalu 1920 sampai 1980 ini ada pelayanan maternal dan bidan sebagai asisten dokter. Lalu banyak bidan yang berjuang untuk medikalisasi, lalu sampai akhirnya 1978 diresmikan perkumpulan home birth. Lalu selanjutnya ini di Amerika, yang pertama itu pertolongan persalinan awalnya ditolong oleh dukun ya, sama seperti di Indonesia. Lalu sampai akhirnya pada tahun 1770 hingga 1920 perempuan golongan atas memilih dokter sebagai penolong persalinan. Lalu pada tahun 1915 Dr. Joseph Daly mengatakan peran bidan itu boleh untuk melakukan pertolongan persalinan. Lalu sampai akhirnya diadakan pelatihan oleh seorang warga negara Eropa untuk menurunkan AKI dan AKB. Itu di Amerika Serikat. Lalu di Inggris dan Belanda ini sejarahnya hampir memiliki kesamaan gitu ya. Diawali dari perhatian pemerintah terkait dengan kematian maternal dan perinatal.
Lalu pemerintah memberikan pelatihan di rumah sakit pusat untuk para dukun dalam melakukan pertolongan persalinan. Lalu pada abad 17 itu ada muncul bidan pria. Lalu selanjutnya baru dibuka pendidikan kebidanan untuk perawat. Itu beberapa sejarah gitu ya untuk pendidikan kebidanan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai paradigma bidan dan kebidanan. Nah, paradigma bidan itu artinya pandangan mendasar dan disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Nah, komponen paradigma ini sebenarnya berkesinambungan gitu ya. Dimulai dari perempuan, kemudian lingkungan, perilaku, pelayanan kebidanan, dan juga keturunan. Ini siklusnya itu siklus yang berkesinambungan gitu. Nah, ini untuk sejarah pendidikan kebidanan, saya pikir sudah dibahas di slide sebelumnya. Ya, ini ternyata ada di Kanada juga. Lalu selanjutnya kita lihat untuk manfaat paradigma. Apa sih manfaat paradigma? Nah, ini ada bagi bidan dan juga bagi klien. Nah, bagi bidan ini manfaat paradigma kebidanan adalah membantu dalam mengkaji kondisi klien atau kondisi pasien. Jadi kalau paham tentang paradigma kebidanan, pasti bisa mengkaji kondisi pasien dengan baik. Lalu membantu dalam memahami masalah dan kebutuhan pasien. Ya, artinya bidan dituntut untuk paham apa sih masalahnya klien gitu. Bukan hanya paham, tetapi bisa juga merencanakan asuhannya bagaimana sesuai dengan masalah dan kebutuhan klien tersebut. Lalu manfaat paradigma kebidanan bagi klien yang pertama membantu dalam mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menerima asuhan. Ya, jadi klien tidak hanya ketika mendapatkan masalah yang berkaitan dengan kebidanan, kemudian diberikan asuhan, setelah itu selesai, tetapi dia harus merasa nyaman gitu, merasa aman dengan asuhan yang diberikan. Kemudian membantu dalam meningkatkan kesehatan klien, meningkatkan perilaku positif klien. Ya, ini beberapa manfaat paradigma yang diharapkan bisa dirasakan oleh klien. Lalu selanjutnya, ini beberapa tujuan pelayanan kebidanan yang profesional. Ya, jadi tujuan pelayanan kebidanan itu ada beberapa. Yang pertama, ibu dan bayi sehat. Ya, pastikan kalau tujuan pelayanan kebidanan, tujuan pemberian asuhan itu kan pasti mengharapkan ibu dan bayinya sehat, selamat, kemudian keluarganya bahagia, terjaminnya kehormatan martabat manusia. Lalu saling menghormati penerima asuhan dan pemberi asuhannya. Jadi ada timbal balik gitu ya di antara bidan dan juga klien. Ada kepuasan ibu, keluarga, dan bidan. Jadi setiap pelayanan kebidanan yang diberikan itu diharapkan ada kepuasan gitu ya. Bidannya puas dalam memberi pelayanan, lalu kliennya pun puas sebagai penerima pelayanan. Adanya kekuatan diri dari wanita dalam menentukan dirinya sendiri, kemudian adanya rasa saling percaya dari wanita sebagai penerima asuhan ya. Jadi sebagai penerima asuhan, ibunya sendiri atau kliennya sendiri atau pasiennya sendiri harus punya kepercayaan kepada bidannya tersebut gitu ya. Kan tidak mungkin kalau misalnya kita mau berobat gitu ya atau mau memeriksakan diri tapi kita tidak percaya dengan orang yang memeriksa kita. Itu kan tidak mungkin gitu ya. Jadi pelayanan yang profesional itu artinya ada kepercayaan dari si penerima asuhan tersebut kepada orang yang memberi asuhan. Lalu terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas. Lalu selanjutnya kita lihat apa saja sih sasaran pelayanan kebidanan profesional. Itu ada beberapa, yaitu individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan pelayanan kebidanan. Nah, ini dapat dibedakan menjadi layanan primer dan juga layanan kolaborasi. Nah, layanan primer adalah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Ya, jadi kan ada beberapa tugas bidan gitu ya yang memang boleh dikerjakan oleh bidan dan itu menjadi tanggung jawabnya ketika dia melaksanakan asuhan tersebut. Nah, lalu layanan kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan. Artinya kan kolaborasi. Ada beberapa orang di dalam satu tim tersebut dan kesemuanya itu bertanggung jawab terhadap pelayanan kebidanan yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah layanan rujukan. Layanan rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi. Nah, layanan rujukan ini kan
sama juga sebenarnya. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bagi ibu dan bayinya. Jadi ada beberapa layanan sebenarnya yang tadi sudah disampaikan, dan itu kesemuanya bertujuan pada satu hal, yaitu meningkatkan keamanan, meningkatkan kesejahteraan untuk ibu dan juga bayi. Lalu selanjutnya, profesionalisme bidan ini kan dilihat juga dari apa saja sih tugas-tugas yang dimiliki oleh bidan, selain daripada pemberi asuhan. Yang pertama adalah selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Ya, jadi memang harus menanamkan nilai gitu ya kepada si ibu yang penerima asuhan, bahwa mereka adalah pendidik bagi anak-anaknya. Artinya mereka harus memberi contoh yang baik pada anak-anaknya itu seperti apa. Lalu memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah. Ya, jadi ada kode etik yang harus dipatuhi oleh bidan ketika menjalankan praktik kebidanan. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kemudian keberadaan bidan diakui oleh organisasi profesi. Ya, jadi ada organisasi profesi yang memang menaungi bidan itu sendiri. Lalu anggotanya memiliki jasa atau pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang kode etik profesi. Selanjutnya kita lihat apa saja sih aspek dalam profesionalisme kebidanan ya. Ketika ingin menjalankan praktik kebidanan yang profesional, itu harus punya beberapa aspek ini. Yang pertama adalah pengetahuan ya. Jadi bidan memang harus punya pengetahuan yang mumpuni gitu ya. Bagaimana sih memberi asuhan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita, bagaimana pengetahuannya. Makanya dijabarkan di awal bahwa ketika mau menjadi bidan harus melalui program pendidikan. Lalu harus punya kemampuan atau ability. Punya kemampuan yang didukung oleh pengetahuan. Lalu punya keterampilan atau skill. Ya, skill ini juga akan terbentuk berdasarkan pengetahuan dan juga berdasarkan pengalaman. Lalu yang selanjutnya itu berhubungan dengan sikap atau attitude. Ya, tidak bisa hanya bermodalkan pengetahuan, kemampuan, dan skill, tetapi tidak didukung dengan sikap yang baik. Ini tidak bisa, karena tidak mungkin ada pasien yang akan nyaman dengan kita kalau kita punya attitude yang kurang bagus. Lalu yang kelima adalah habit atau kebiasaan. Bagaimana kebiasaan kita ketika menangani pasien? Apakah itu berkesan nggak sih kepada si pasiennya? Lalu selanjutnya ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama ada standar untuk kerja yang baku dan jelas ya. Jelas ini ketika mau menjalankan praktik yang profesional itu harus punya standar. Lalu ada lembaga pendidikan khusus ya, ada lembaga pendidikan atau misalnya program pendidikan yang harus dilalui sebelumnya. Ada organisasi profesi yang mewadahi, ada etika dan kode etik yang mengatur, ada sistem imbalan jasa pelayanan yang adil dan baku ya. Jadi ketika menjalankan profesionalisme bidan atau profesional dalam menjalankan praktik kebidanan, itu ada sistem imbalan yang jelas atas jasa yang diberikan. Artinya itu adil gitu ya. Misalnya kalau saya cuma memberikan asuhan A, imbalan yang saya dapat berapa? Lalu ada pengakuan masyarakat terhadap pekerjaan sebagai profesi. Lalu selanjutnya kita lihat apa saja perbedaan antara profesionalisme, nilai, dan kepribadian. Profesionalisme adalah seorang pekerja yang terampil dan cakap dalam kerjanya. Lalu nilai adalah prinsip, tujuan, atau standar sosial yang dipertahankan oleh seseorang yang mengandung makna gitu ya. Lalu kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu yang bisa ditunjukkan dan bisa dilihat kepada orang lain gitu. Saya pikir ini bisa dibedakan lah ya, karena setiap menjalankan praktik kebidanan kita pasti selalu dituntut untuk memahami nilai-nilai ini atau aspek-aspek ini. Lalu selanjutnya, apa saja hambatan ketika ingin bersikap profesionalisme dalam menjalankan praktik kebidanan? Yang pertama, keterbatasan pengetahuan, ya. Jadi makanya kenapa bidan harus punya pengetahuan yang cukup ketika ingin menjalankan praktik yang profesional. Karena kalau tidak punya pengetahuan yang cukup, pasti akan ada banyak masalah yang timbul dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Lalu keterbatasan keterampilan untuk memecahkan masalah, keterbatasan alat diagnosis, dan keterbatasan berkomunikasi dengan klien. Ini beberapa hambatan yang bisa terjadi ketika ingin menjalankan praktik kebidanan yang profesional.
Nah, lalu ini ada keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan. Kalau melakukan pelayanan kebidanan, artinya harus bisa menerapkan komunikasi efektif. Apa saja komunikasi efektif yang bisa dijalankan? Yang pertama adalah prinsip partnership. Artinya kita harus menanamkan kemitraan gitu ya. Ada kemitraan dengan teman sejawat atau misalnya dengan tenaga kesehatan lain. Lalu ada konseling, harus memahami prinsip konseling, langkah-langkah konseling bagaimana dengan pasien. Lalu yang kelima adalah keterampilan dalam melakukan konseling. Jadi tidak hanya memberikan konseling, tetapi memahami bagaimana konseling itu diterima oleh pasien. Dan ketika sudah diterima, apakah dijalankan atau tidak si konseling, isi konseling itu oleh si pasien. Ini sebenarnya butuh waktu gitu ya, karena kalau hanya sekedar kita memberikan konseling, mungkin pasiennya iya-iya aja, tetapi kan kita tidak tahu ketika selesai itu apakah dia melakukan atau tidak. Nah, keterampilan konseling ini memang butuh waktu untuk bisa gitu ya, bisa mempelajari ini atau bisa sampai kepada tahap pasien ini akan mengikuti. Nah, ini ada beberapa perubahan definisi bidan terhadap praktik kebidanan. Ini berkaitan dengan undang-undang. Ini bisa dibaca sendiri ya. Mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai praktik kebidanan. Saya harap ibu-ibu semua bisa memahami tentang apa yang sudah saya sampaikan. Selamat siang.